Kalau kita mengenal diri kita sebagai yang maha kuasa, yang dimaksud yang maha kuasa atas diri kita ini apa? Ini harus lebih dingaji lagi. Kenapa? Ketika kita salah memaham tentang kita atau saya atau ingsun sebagai yang maha kuasa, kita harus mengetahui yang dimaksud ingsun itu apa. Sing dimaksud ingsun iki apa? Ingsun adalah sesuatu hal yang menunjukkan suatu keberadaan atau membuktikan keberadaannya. Jadi ingsun itu ditujukan kepada yang bersifat ada atau yang bersifat yang kuasa membuktikan keberadaannya. Ya, ingsun itu ditujukan kepada wujud daripada kita ini atau wujud daripada alam semesta. Bukan alam semestanya, tapi wujudnya alam semesta. Kenapa? Alam semesta atau makhluk Allah itu tidak bersifat wujud, karena yang bersifat wujud cuma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi makanya kalau kita mengenal yang maha kuasa dengan sifat wujudnya, maka kita harus mengenal makhluk dengan ketidakadaan daripada sifat wujudnya. Jadi kalau kita mengenal sifatnya wujud, maka laisa kamitslihi syai'un, tiada yang menyamai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena Allah bersifat wujud, maka makhluk harusnya tidak bersifat wujud. Kalau kita memandang diri kita ini sebagai yang maha kuasa, maka yang maha kuasa ditujukan atas diri kita ini, atas wujud kita ini, atas wujud alam semesta ini. Makanya di situ ada bentuk lan rupa, terus dikono ana wujud. Kalau kita sudah membahas wujud, sesuatu hal yang bersifat ada itu pasti membuktikan keberadaannya, yaitu yang maha kuasa menjadikan keberadaan daripada bentuk lan rupa. Nah, kalau kita lihat, kalau kita pandang, kalau kita angan, coba cara pandang kita atas keberadaan daripada wujud, kita memandang bentuk lan rupa ini opo mandang sing dadani ono bentuk lan rupa, kan kayak gitu. Lalu sudah nyampe di pemikiran-pemikiran seperti ini sangat sulit dipaham. Jadi awak iki nguwasi sapi, sing diwasi wujude apa bentuk lan rupane sapi. Kalau wujud itu pasti yang bersifat wujud, pasti jawabannya Allah. Tapi kalau sapi tidak akan keluar daripada bentuk lan rupane. Nah, bentuk lan rupane sapi ya kuwi sapi, sing duduhne lak kuwi sapi ya wujude sapi. Tapi wong sapi gak disifat wujud, anake wujude Allah. Nah, jadi kalau kita mengenal diri kita ini sebagai yang maha kuasa ditujukan kepada yang bersifat wujud atas diri kita ini, maka bentuk lan rupane awake dhewe iki menungso. Tapi wujudnya awake dhewe enake sing dadeni enake bentuk lan rupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Untuk sekarang pengajiannya saya ingin bahas tentang bagaimana kita memahami pengajian yang Jumat Manis yang kemarin, diperdalam, dipahami secara dekat
bahwasanya diri manusia yang diciptakan oleh Allah atau seluruh makhluk jagat raya yang diciptakan oleh Allah adalah sebagai syariat, sebagai torekot, hakikat atau makrifat. Jadi pada hakikatnya kalau kita melihat dari pandangan manusia, diri kita ini sebagai syariat, kita cuma alat saja, yang alat tersebut dijadikan oleh Allah sebagai wacana untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi menungso salam dunya, makhluk salam dunya minangka dadi alat, minangka dadi syariat dening kita mengenal yang maha kuasa, mengenal Gusti Allah. Jadi cara pengkajian ini. Jadi wacana-wacana yang ada di alam semesta ini, kalau kita lihat secara syariat, kita cuma melihat makhluknya Allah yang di situ bergerak atau mengikuti peraturan-peraturan yang ditentukan oleh Allah. Jadi pada hakikatnya awake dhewe iki ibarat wayang iku sing nglakokne dalange, ya dalange iki mau minangka dadi hakikate utawa dadi sing ning kono dadi wacana sebagai penggerak daripada wayang sing ana ning alam donya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita memandang secara syariat, awake dhewe iki mikro alat tok. Jadi awake dhewe mung alat tok sing ning kono digawe nglakokake cerita-cerita wewayangan-wewayangan sing ana ning alam donya. Jadi kaya dene salat, kaya dene siam Ramadan, poso Ramadan, kaya dene haji, kaya dene akmalu sing terjadi atas dunia ini, iki kabeh mekur trimo gebyare pewayangan sing wayang ning kono nggawa cerita masing-masing. Contone sapa wonge sing salate pateng sok bakale mlebu swarga. Iki ceritane salat, iki pewayangane salat. Jadi wong sing salate pateng sok wong iki bakale mlebu swarga. Iki ceritane atau pewayangane salat utawa wong kang salat. Terus anekne sapa wonge sing gelem poso Ramadan ditutup saking geni neraka. Lah iki bayangane poso Ramadan atau siam Ramadan, sing sapa wonge sing nglakoni siam Ramadan bakal didohne saka geni neraka utawa gak dicemplungne neraka. Iki pewayangane wong sing poso Ramadan. Terus enekne iki pewayangane menungso sing lagi didapokake dadi pak tukang sing ning kono tukang bangunan. Yo ceritane ya penggaweane nyekeli boto, nyekeli batako, nyekeli semen, wis nyekeli luluan, nyekeli cetok lan nyekeli senter. Senter sing dike ngencengne. Bangunan sing supaya iso kenceng iku ceritane lak menungso iki den dadekake tukang. Ono neh sing didadekne ustad atau kiai. Yo ceritane ya tukang ngomongi, tukang ngandani, tukang ceramah, ya tukang dongane. Lan tukang wis sebagai bagiannya yang ngono kuwi ceritane. Lah, cerita sing sakmono wae iku kabeh syariat. Kok ana bedane? Padha ae. Krana kabeh terjadi atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi awake dhewe gak perlu mempermasalahkan atau merasa tinggi daripada cerita-cerita yang terjadi atas diri kita. Krana kuwi mek sak derma syariat. Mikir syariat tok. Ono neh sing nguwasi son horeg. Sing nek mburi bodho joget, bodho ngentrung, lah bodho sekabehane. Iku kabeh ya sak derma nglakoni apa sing dadi ceritane pewayangane. Nah, niki iki kalau kita lihat dari sudut pandang
Nah, kalau semuanya terjadi atas izin Allah, atas kuasa Allah. Karena kita yang di ngaji tauhid atau akidah, ya kita cuma membahas tentang bagaimana supaya cerita-cerita yang kita lalui, kita kerjakan, kita ikhlaskan dengan selalu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya contohnya kayak iki. Aku ini koyok ngene, aku dadi koyok ngene iki krana sing dadene Allah. Iki termasuk bagian eling dening Allah krana aku koyok ngene krana sing dadene Allah. Apa sing disombongne saka aku iki? Apa sing disombongne saka sampeyan sing koyok ngono kuwi? Gak ada. Kenapa? Semuanya terjadi atas izin Allah karena semuanya termasuk bagian daripada syariat-syariat bagaimana Allah menciptakan langit bumi serta isinya dan menjadikan suatu cerita di dalam kehidupan. Jadi gak perlu kalau dia lebih atau lebih rendah atau lebih tinggi, biasa saja krono ning ngersane Gusti Allah awake iki padha. Sing gak padha iman lan takwa. Jadi pembahasan tentang iman dan takwa itu nanti larinya pada hakikatnya. Jadi pada hakikatnya. Jadi kalau kita sebagai syariat, manusia sebagai syariat, makhluk sebagai syariat, maka yang ada cuma kesamaan di antara satu sama yang lain, hanya dijadikan sebagai alat untuk Allah menjadikan suatu cerita atau pewayangan di alam semesta. Itu kalau kita memandang kita sebagai syariat, termasuk sholat, kejadian sholat, zakat, dan semuanya ikut terjadi karena izin Allah, karena la haula wala quwata illa billah. Gak ono sing tan kuat ibadah, gak ono sing kuat ibadah tanpa pitulungane Gusti Allah. Tadi gak ono sing kuat ibadah atau akmalu tanpa ada izin atau pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita sebagai syariat, kita harus siap bagaimana Allah menjadikan kita seperti apa dan bagaimana Allah menjadikan sesuatu hal atas cerita yang terjadi atas diri kita ini dengan ikhlas. Iku contohnya ngono. Ilinge piye ya? Kudu eleng lah langit bumi saisine sing dadine Allah, tadi aku koyo ngene iki sing dadine ya Allah. Selesai. Nah, kalau kita melihat pandangan lain daripada kita sebagai torekoh, kita juga harus siap. Karena setelah manusia sebagai syariat, ada juga manusia atau makhluk Allah yang sebagai torekoh. Jadi seluruh jagat raya alam semesta ini diciptakan oleh Allah sebagai torekoh atau sebagai jalan, karena jalan tersebut minoko dadi satu sama lain itu mempunyai hubungan atau mempunyai suatu kemanfaatan. Itu jenenge kita sebagai jalan, dan jalan tersebut adalah jalan yang bertujuan untuk menjadikan suatu acara, Allah menjadikan suatu cerita atau pewayangan di alam semesta. Contohnya iki Mbah Sunar nandur jeruk, ceritane syariate nandur jeruk. Terus niku toreko Mbah Sunar iki minangka rumangsa kate dadi dalane Gusti Allah ndadekake jeruk. Maksudnya piye? Mbah Sunar nandur jeruk, akhirnya jeruke tukul, diopeni, akhirnya lah wis jeruke woh akeh, gak kira kate dipangan dhewe karo Mbah Sunar. Uga entek. Ya, krana awal permulaan nandur jeruk iki krana tujuane minangka dadi tarekah, dadi dalane Allah ndadekne jeruk, lan jeruk iki mau akhirnya dimanfaatne wong sing akeh, akhirnya ya kuwi mau kudu siap dadi tarekah. Lah tarekah itu suatu jalan bagaimana sing Allah Ta'ala itu mencukupi kebutuhan daripada buah jeruk. Akhirnya petani jeruk itu sebagai tarekah, sebagai jalan bagaimana Allah menjadikan suatu jeruk, dan jeruk itu bermanfaat bagi orang-orang yang membutuhkan jeruk. Itu tarekah. Terus kaya dene dadi nelayan sing ana ndek segara contohnya. Dadi ana wong sing didadekne nelayan dening Allah Ta'ala minangka dadi tarekah, dadi dalan sing iwak segara iki ben kena dimaem karo wong sing ning daratan. Akhire piye? Nelayan numpak perahu, numpak kapal perahu, numpak jukung, mlebu ning segara kanthi nggawa jaring dengan berbagai macam segi keilmuan yang diberikan oleh Allah atas dirinya. Akhirnya si iwak iki iso dicekel karo jaring, diangkat. Tapi tujuannya iwak dicekel sak perahu ki gak kate dipangan dhewe, ya apa gak?
gitu. Gak kate dipangan dhewe, tujuannya kerja. Lah, kerja itu otomatis menghubungkan antara satu sama yang lain kebutuhan daripada ikan. Contohnya koyok ngene iki, nyekel iwak di segoro kanthi jaring ditarik diunggah di perahu dan iwak ki otomatis ketemu akeh, otomatis gak duwe pikiran kate iwak dipangan dhewe kan mesti didol, lawis didol engko tujuane kate ben dimanfaatne wong akeh. Dadi nelayan itu sebagai torekoh, sebagai jalan bagaimana Allah dundum rezeki. Iki jenenge torekoh. Lan ora lak gak dige kaya ngono, lak gak dige enek dalane. Ya akhirnya piye wong sing gak iso nelayan yo gak mangan iwak yo. Wong saiki sing seneng iwak ki malah wong sing duduk nyekel iwak di segara kok. Sing seneng iwak ki wong sing ning omah-omah kuwi sing gak tau weruh akeh iwak di segara, akhirnya kepengen mangan iwak segara, akhirnya di kono anek nelayan nyekel iwak di segara, digomongkan di daratan, akhirnya dijual, akhirnya dibeli sama orang-orang yang ada di rumah sing seneng iwak. Akhirnya najan rata uruh rasane wong golek iwak, tapi ruh rasane iwak. Kuwi carane Gusti Allah paring rezeki. Iki dundum rezeki. Dadi akhirnya sekabehane manusa iku sebagai sekabehane makhluk Allah sebagai jalan. Sing lebih parah meneh Allah menjadikan gunung Merapi atau gunung Semeru yang niku ono kawahe sing di kapan-kapan iso bledos. Iku tujuannya ya sebagai torekoh. Jadi gunung itu dadi torekoh, dadi jalan bagaimana Allah memberikan suatu pelajaran pada umat manusia. Dadi gunungnya dibledosnya ke diri Allah dhuwur mak diem, akhirnya enek lahar, akhirnya manusia sing ning alam donya iki sing ning sandinge gunung-gunung kuwi mau padha ketakutan. Nah, akhirnya ketakutane, wedine, ilinge ning Gusti Allah Subhanahu wa taala iki krana niku ana jalan. Dalane apa? Ya mbledose gunung. Dadi torekoh. Jadi kalau kita memandang wacana bahasa torekoh atas diri kita ini, kita harus siap sebagai jalan bagaimana Allah menyampaikan suatu perencanaan atas cerita yang diciptakan oleh Allah supaya kehidupan di alam semesta ini bisa berjalan. Jadi karena semuanya terjadi karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Terus kita mengenal jati diri kita ini sebagai hakikat. Nah, setelah syariat, terus ada torekoh, juga ada hakikat. Nah, hakikat itu yang bagaimana? Hakikat ini tentang bagaimana kita mengenal ketuhanan atau mengenal tentang kepangeranan. Kita harus mengenal diri kita ini sebagai yang maha kuasa. Lah ini yang sangat luar biasa. Ketika kita mengenal diri kita ini sebagai yang maha kuasa, dan saya membahas kita ya, ini ilmu belum nyampe kepada puncak tujuan yang saya ceritakan. Kalau kita menyebut kita, kalau saya menyebut kita ini masih mengartikan banyak sekali makna ya. Kita, kamu itu makna kita. Tapi kalau kita mengkaji tentang akidah seperti ini masih saya pakai kita menggunakan bahasa kita. Jadi bukan berarti Tuhan itu banyak, bukan. Kita itu karena kita masih dalam tahapan belajar ya. Masih dalam belajar, maka kita itu bisa kamu, bisa jenengan. Jadi kalau kita mengenal diri kita sebagai yang maha kuasa, yang dimaksud yang maha kuasa atas diri kita ini apa? Ini harus lebih dingaji lagi. Karena apa? Ketika kita salah memaham tentang kita atau saya atau ingsun sebagai yang maha kuasa, kita harus mengetahui yang dimaksud ingsun itu apa. Sing dimaksud ingsun iki apa to? Ingsun adalah sesuatu hal yang menunjukkan suatu keberadaan atau membuktikan keberadaannya. Jadi ingsun itu ditujukan kepada yang bersifat ada atau yang bersifat yang kuasa membuktikan keberadaannya. Ya, ingsun itu ditujukan kepada wujud daripada kita ini atau wujud daripada alam semesta. Nah, ini bukan alam semestanya, tapi wujudnya alam semesta.
Kenapa? Alam semesta atau makhluk Allah itu tidak bersifat wujud. Karena yang bersifat wujud cuma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi makanya kalau kita mengenal yang maha kuasa dengan sifat wujudnya, maka kita harus mengenal makhluk dengan ketidakadaan daripada sifat wujudnya. Jadi kalau kita mengenal Allah sifatnya wujud, maka laisa kamitslihi syai'un, tiada yang menyamai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah bersifat wujud, maka makhluk harusnya tidak bersifat wujud. Kalau kita memandang diri kita ini sebagai yang maha kuasa, maka yang maha kuasa ditujukan atas diri kita ini, atas wujud kita ini, atas wujud alam semesta ini. Makanya di situ ada bentuk lan rupa, terus nikono ono wujud. Nah, kalau kita sudah membahas wujud, sesuatu hal yang bersifat ada, itu pasti membuktikan keberadaannya, yaitu yang maha kuasa menjadikan keberadaan daripada bentuk lan rupa. Nah, kalau kita lihat, kalau kita pandang, kalau kita angan, coba cara pandang kita atas keberadaan daripada wujud, kita memandang bentuk lan rupa ini, opo mandang sing dadani ono bentuk lan rupa, kan kayak gitu. Kalau sudah nyampe di pemikiran-pemikiran seperti ini sangat sulit dipaham. Jadi awak dhewe iki nguwasi sapi, sing diwasi wujude apa bentuk lan rupane sapi. Kalau wujud itu pasti yang bersifat wujud, pasti jawabannya Allah. Tapi kalau sapi tidak akan keluar daripada bentuk lan rupane. Nah, bentuk lan rupane sapi ya kuwi sapi, sing duduhne lak kuwi sapi ya wujude sapi, tapi wong sapi gak disifat wujud, anake wujude Allah. Nah, jadi kalau kita mengenal diri kita ini sebagai yang maha kuasa ditujukan kepada yang bersifat wujud atas diri kita ini, maka bentuk lan rupane awake dhewe iki menungso. Tapi wujude awake dhewe enake sing dadeni enake bentuk lan rupa. Jadi Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardi. Langit bumi serta isinya ini yang menciptakan Allah, yang menjadikan Allah, berarti yang menjadikan bentuk lan rupa adalah Allah. Allah menjadikan bentuk lan rupane manungsa atau rupane alam semesta dengan wujudnya Allah itu sendiri. Karena Allah tidak membutuhkan pertolongan daripada makhluk. Karena Allah maha menolong. Jadi paham ya? Jadi kalau kita mengenal diri kita ini sebagai hakikat, maka hakikat daripada keberadaan daripada wujud adalah adanya Allah. Nah, akhirnya ketika kita mengenal wujud itu adalah Allah, yang bersifat wujud adalah Allah, maka kita akan merasakan keberadaan daripada qadiri Allah atau kekuasaan Allah. Jadi akhirnya kita merasa mendengar, kita merasa melihat, dan kita merasa berbicara atau kalam, dan kita merasa melihat atau mengetahui, dan kita merasakan sesuatu hal yang bersifat ada, maka pada hakikatnya itu adalah keberadaan yang maha kuasa atas diri kita ini. Itu ada keberadaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita memandang diri kita ini sebagai hakikat, dan daripada apa yang kita kehendaki adalah kehendak yang maha kuasa. Idza arada syai'an ayyaqula lahu kun tati fayakun, maka dijadikanlah apa yang kita kehendaki. Ya, ini. Jadi kalau kita sudah puncak akidah atau ilmu tauhid atau pengetahuan yang kita ketahui tentang hidayah Allah, dengan bagaimana Allah memberikan suatu hidayah dan bagaimana Allah menguasai alam semesta ini, maka disinilah letak bagaimana manusia ini mengenal dirinya sendiri. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Ya, tolong nanti kalau ini yang bagian ini kurang paham, nanti bisa dipertanyakan atau ditanyakan. Yang selanjutnya, kita memandang kita sebagai makrifat. Kita memandang diri kita ini sebagai makrifat atau makrifatullah. Bagaimana? Apa yang kita ketahui adalah sesungguhnya yang mengetahui adalah Allah, dan yang diketahui adanya Allah.
Tidak mungkin kuasa mengetahui selain yang bersifat kuasa. Tidak mungkin diketahui kalau dia yang diketahui tidak bersifat wujud. Maka yang mengetahui adalah Allah, yang diketahui adalah Allah. Karena Allah menjadikan pewayangan alam semesta ini karena dengan satu wujud yang sama, yaitu wujud Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku yo kowe, kowe yo aku. Kidul yo kulon, kulon yo kidul. Etan yo kulon, kulon yo etan. Lor kidul etan kulon kabeh manggon ana ing cerita pewayang ngani. Ana sapi, ana wedhus, ana menungso, ana wit-witan, ana hutan, ana alas, ana gunung, sekabeh ini manggon ana ing critane Allah sing ning kono minangka dadi syariat, dadi tarekat, dadi hakikat lan dadi makrifate Allah. Nah iki. Jadi kalau kita sudah mengetahui diri kita adalah makrifatnya Allah, maka pengetahuan ataupun sesuatu hal yang kita rasakan semuanya pada hakikatnya adalah kuasa Allah, dan itulah menunjukkan daripada keberadaan Allah itu sendiri. Kata saya cukup nggih Bu, menawa ono salah lupute aku ngomong tentang keilmuan seperti ini, muga-muga Allah selalu memberikan suatu ampunan. Muga-muga jenengan sing ngaji tansah dipun paringi pemahaman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.